Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik nafas perlahan dan biarkan dunia berhenti sejenak. Di detik ini tidak ada yang perlu kau kejar, tidak ada yang harus kau buktikan, tidak ada peran yang harus kau mainkan. Hanya ada engkau dan keheningan yang sedang memandangmu lebih dekat daripada apapun yang pernah kau sadari. Jika hatimu terasa lelah, jika jiwamu terasa sunyi tanpa sebab, mungkin bukan karena engkau jauh, melainkan karena ruhmu sedang dipanggil untuk pulang. Dengarkan bukan dengan telinga, tetapi dengan kedalaman di dalam dadamu. Karena malam ini, kita tidak akan membicarakan zikir yang terdengar, melainkan zikir yang diam, namun mengguncang ruh. Bab 1. Ketika sunyi mulai berbicara. Ada satu jenis keheningan yang tidak kosong, justru penuh oleh kehadiran yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ia datang ketika suara dunia perlahan mereda, ketika pikiran berhenti berdebat, dan hati tidak lagi sibuk meminta. Pada saat itulah sunyi mulai berbicara. Bukan kepada telinga, melainkan kepada sesuatu yang lebih dalam dari perasaan, kepada ruh yang selama ini tertutup oleh kebisingan hidup. Banyak orang mengira sunyi adalah ketiadaan, padahal sunyi adalah ruang. Ruang tempat Allah sering menghadirkan dirinya tanpa perantara lafaz, tanpa simbol, tanpa isyarat yang kasat mata. Manusia terbiasa mengukur kedekatan dengan Allah melalui aktivitas. Berapa banyak yang diucap, berapa lama yang dilakukan, seberapa sering yang diulang. Padahal sebelum semua itu, ada wilayah yang lebih jujur daripada lisan, dan lebih setia daripada kebiasaan, wilayah kesadaran. Kesadaran bahwa engkau sedang berdiri di hadapan yang maha melihat, meski tubuhmu duduk diam tanpa suara. Di titik ini, zikir tidak lagi berbentuk ucapan, melainkan kehadiran batin yang tunduk. Bukan engkau yang mengingat Allah, tetapi engkau yang disadarkan bahwa Allah tidak pernah berhenti mengingatmu. Ketika zikir mulai turun ke wilayah ruh, ia tidak menimbulkan kegaduhan. Tidak ada sensasi berlebihan yang bisa dibanggakan. Yang ada justru rasa kecil yang menenangkan. Rasa bahwa dirimu tidak lagi perlu menjadi apa-apa. Tidak perlu membuktikan apa-apa. Dalam keheningan itu, beban-beban yang selama ini dipikul oleh ego perlahan dilepaskan. Kekhawatiran tentang masa depan mereda, penyesalan tentang masa lalu kehilangan tajinya. Bukan karena semuanya selesai, tetapi karena hatimu mulai percaya bahwa ada yang maha mengurus. Bahkan ketika engkau tidak tahu harus berbuat apa. Zikir yang tidak terdengar telinga sering disalahpahami sebagai kelalaian. Padahal ia justru bentuk kehadiran paling dalam. Saat lisan diam, hati bisa bekerja lebih jujur. Saat kata berhenti, makna mengambil alih. Di sanalah ruh mulai mengenali asalnya. Bukan lewat pengetahuan, melainkan lewat rasa tunduk yang lembut. Seperti tanah yang tidak berkata apa-apa, tetapi menerima hujan dengan sepenuh dirinya. Seperti malam yang tidak menjelaskan apapun, tetapi memeluk dunia dengan ketenangan yang luas. Jika suatu saat engkau duduk dalam diam, lalu dadamu terasa hangat tanpa sebab, atau air mata jatuh tanpa kesedihan yang jelas, jangan buru-buru mencari penjelasan. Bisa jadi itu bukan emosi, bukan kelelahan, bukan pula kebetulan. Bisa jadi ruhmu sedang disentuh oleh zikir yang tidak membutuhkan suara. Zikir yang tidak ingin dilihat, tidak ingin didengar, tidak ingin diakui. Karena tujuannya bukan dunia, melainkan pertemuan sunyi antara hamba dan Tuhannya. Dan dari pertemuan itulah kehidupan perlahan menemukan maknanya kembali. Bab 2. Zikir yang tidak dicatat oleh suara. Ada zikir yang tidak pernah keluar dari mulut, namun meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada ribuan lafaz yang diucapkan. Zikir ini tidak berisik, tidak tergesa, dan tidak menuntut perhatian. Ia tumbuh perlahan di dalam kesadaran, seperti cahaya yang menyusup lewat celah-celah hati yang retak. Ketika seseorang berhenti sibuk menunjukkan kedekatan dengan Allah, justru di sanalah kedekatan itu mulai nyata. Karena zikir sejati tidak selalu ingin diungkapkan, ia lebih memilih dirasakan dan dipendam sebagai rahasia antara hamba dan Tuhannya. Banyak manusia tidak menyadari bahwa sikap batin bisa menjadi zikir yang lebih jujur daripada kata-kata. Ketika engkau menahan diri dari keluhan meski hidup terasa berat, disitulah zikir sedang bekerja.
Ketika engkau menerima takdir tanpa perlawanan batin, bukan karena pasrah yang lemah, tetapi karena percaya, itu pun zikir. Kesadaran semacam ini tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dihitung, dan tidak bisa dibandingkan. Ia hanya bisa dijalani, dan seringkali hanya Allah yang menjadi saksinya. Zikir yang tidak dicatat oleh suara biasanya lahir dari kelelahan yang mendalam terhadap dunia. Bukan kelelahan fisik, melainkan kelelahan jiwa yang sudah terlalu lama mencari makna di tempat yang salah. Pada titik ini, hati berhenti berteriak dan mulai mendengar. Ia tidak lagi meminta jawaban cepat, melainkan siap menunggu dengan tenang. Dalam menunggu itulah, zikir berubah menjadi keadaan diam yang penuh keyakinan. Seakan hati berkata tanpa kata, "Engkau lebih tahu, dan aku percaya." Keheningan batin yang lahir dari zikir semacam ini sering disalahartikan sebagai kekosongan. Padahal ia bukan kosong, melainkan lapang. Lapang dari tuntutan ego, lapang dari keinginan untuk selalu dipahami, lapang dari kebutuhan untuk selalu merasa benar. Dalam kelapangan itu, ruh menemukan ruang untuk bernapas. Ia tidak lagi tercekik oleh ambisi dan ketakutan, karena ia tahu bahwa hidup tidak sedang dititipkan kepadanya secara sia-sia. Ada kehendak yang lebih besar, dan zikir sunyi mengajarkan cara bersandar kepadanya. Jika engkau pernah merasa tenang tanpa tahu mengapa, merasa kuat tanpa merasa hebat, atau merasa cukup tanpa memiliki banyak hal, mungkin itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah zikir yang tidak pernah kau lafalkan, tetapi telah lama tumbuh di dalam sikap hidupmu. Zikir yang tidak terdengar telinga manusia, namun menggema di hadapan Allah. Dan zikir inilah yang sering menjadi penopang ketika doa belum terjawab, ketika jalan masih gelap, dan ketika satu-satunya yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa Allah tidak pernah pergi. Bab 3. Ruh lebih dulu mengerti daripada akal. Ada wilayah dalam diri manusia yang tidak membutuhkan penjelasan, tidak menuntut pembuktian, dan tidak tertarik pada perdebatan. Wilayah itu adalah ruh. Ia mengenali kebenaran dengan cara yang tidak bisa dijangkau oleh logika, karena ruh tidak berjalan melalui sebab akibat, melainkan melalui kedekatan. Ketika zikir menyentuh ruh, ia tidak bertanya mengapa, tidak sibuk mencari bagaimana. Ia hanya tunduk seolah telah lama mengenal suara yang memanggilnya pulang. Inilah sebabnya mengapa zikir terdalam seringkali datang tanpa alasan yang jelas, namun meninggalkan ketenangan yang sulit disangkal. Akal selalu ingin memegang kendali. Ia ingin memahami Allah sebelum berserah kepadanya. Tetapi ruh berjalan dengan arah sebaliknya. Ia berserah lebih dahulu, lalu menemukan ketenangan yang tidak memerlukan jawaban. Ketika seseorang mulai berzikir dengan ruhnya, ia tidak lagi gelisah oleh hal-hal yang tidak ia mengerti. Ia menyadari bahwa tidak semua hal harus dipahami untuk bisa diterima. Ada keindahan dalam tidak tahu, selama hati tetap percaya bahwa Allah tidak pernah keliru dalam mengatur perjalanan hambanya. Pada saat ruh disentuh oleh zikir, tubuh sering bereaksi tanpa perintah. Dada terasa penuh, bukan oleh sesak, tetapi oleh rasa hadir yang sulit dijelaskan. Air mata mengalir tanpa kesedihan, bukan karena luka, melainkan karena sesuatu di dalam diri merasa akhirnya dikenali. Ini bukan emosi biasa, melainkan respon ruh yang sedang diingatkan tentang asalnya. Sebab ruh sejak awal penciptaannya telah bersaksi tentang Tuhannya jauh sebelum akal belajar merangkai kata dan logika. Seringkali manusia salah mengira keadaan ini sebagai kelemahan. Mereka merasa sedang kosong, bingung, atau kehilangan arah. Padahal justru di saat itulah akal sedang beristirahat, memberi ruang bagi ruh untuk kembali memimpin. Ketika akal berhenti berisik, suara ruh menjadi lebih jelas. Ia tidak memerintah dengan keras, tidak pula memaksa. Ia hanya mengajak untuk diam sejenak, agar hati bisa mendengar sesuatu yang lebih tua dari segala kegelisahan dunia. Jika suatu hari engkau merasa tidak ingin banyak bicara, tidak tertarik menjelaskan dirimu kepada siapapun, dan lebih memilih menyimpan kedalamanmu sendiri, jangan tergesa menilai dirimu sedang menjauh. Bisa jadi ruhmu sedang lebih dulu mengerti, sementara akalmu masih belajar mengejar. Dan di sela-sela ketertinggalan itulah, zikir bekerja dalam sunyi menata batin, menenangkan langkah, dan mengarahkanmu kembali kepada Allah dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh kata-kata.
Bab 4. Ketika nafas ikut berzikir. Ada saat dalam perjalanan batin ketika nafas tidak lagi terasa sebagai gerak tubuh semata, melainkan sebagai isyarat halus tentang ketergantungan terdalam manusia kepada Tuhannya. Setiap tarikan menjadi pengingat bahwa hidup sedang diizinkan, dan setiap hembusan adalah kesaksian bahwa hidup bisa diambil kapan saja. Pada kesadaran ini, zikir tidak lagi membutuhkan suara, karena tubuh itu sendiri telah menjadi bahasa. Nafas yang keluar masuk dengan tenang menjadi pengakuan sunyi bahwa tidak ada satu detik pun yang berdiri sendiri tanpa kehendak Allah. Ketika seseorang mulai menyadari nafasnya bukan sebagai teknik, tetapi sebagai anugerah, hatinya perlahan dilunakkan. Ia berhenti merasa memiliki hidupnya secara mutlak. Rasa kepemilikan itu digantikan oleh rasa dititipi. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Sebab orang yang sadar bahwa hidup hanyalah titipan tidak akan terlalu panik ketika kehilangan, dan tidak akan terlalu sombong ketika diberi. Nafas yang disadari dengan penuh kehadiran menjadi zikir yang menata ulang cara memandang dunia. Zikir nafas tidak mengajarkan pelarian dari realitas, tetapi penancapan kesadaran di tengah realitas. Di tengah kesibukan, di sela kelelahan, bahkan di dalam kegelisahan, nafas tetap setia hadir. Ia tidak menuntut perhatian, tetapi selalu siap menjadi jalan kembali. Ketika hati mulai liar oleh pikiran dan ketakutan, cukup dengan menyadari satu tarikan nafas, jiwa perlahan ditarik pulang ke saat ini, ke tempat di mana Allah selalu dekat dan tidak pernah terlambat. Dalam zikir yang menyatu dengan nafas tidak ada rasa ingin cepat sampai. Tidak ada ambisi untuk mencapai keadaan tertentu. Yang ada hanyalah penerimaan terhadap momen yang sedang berlangsung. Kesederhanaan inilah yang sering luput dari pencarian spiritual. Padahal justru di dalam kesederhanaan itu, ruh menemukan keteduhan. Ia tidak lagi dikejar oleh masa lalu, tidak pula ditarik paksa oleh masa depan. Ia hadir sepenuhnya, dan kehadiran itulah inti dari zikir yang hidup. Jika suatu hari engkau duduk diam, menyadari nafasmu mengalir tanpa usaha, lalu hatimu terasa lebih lapang meski masalah belum selesai, jangan heran. Itu bukan karena masalah menghilang, melainkan karena cara jiwamu memandangnya telah berubah. Nafas yang ikut berzikir telah mengajarimu satu pelajaran halus, bahwa selama Allah masih mengizinkanmu bernafas, selalu ada ruang untuk percaya, berserah, dan melangkah dengan tenang di bawah penjagaannya. Bab 5. Hancurnya aku di hadapan Dia. Ada satu tahap dalam perjalanan zikir ketika kata "aku" mulai kehilangan pijakannya. Bukan karena seseorang merendahkan dirinya secara berlebihan, tetapi karena ia mulai melihat betapa rapuhnya klaim kepemilikan yang selama ini ia jaga. Di hadapan Allah, semua yang disebut "aku" ternyata hanyalah bayangan sementara. Kesadaran ini tidak datang dengan teriakan, melainkan dengan rasa runtuh yang lembut. Runtuh bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuka ruang agar sesuatu yang lebih jujur bisa tumbuh di dalam hati. Selama "aku" masih ingin dipuji, zikir akan berhenti di bibir. Selama "aku" masih ingin diakui, zikir akan sibuk mencari bentuk. Tetapi ketika "aku" mulai lelah mempertahankan citra, zikir menemukan jalannya menuju ruh. Pada saat itu seseorang tidak lagi sibuk merasa benar, merasa suci, atau merasa lebih dekat daripada yang lain. Yang tersisa hanyalah kejujuran yang telanjang, bahwa dirinya penuh kekurangan, dan justru karena itulah ia membutuhkan Allah dalam setiap denyut hidupnya. Hancurnya ego sering disalahartikan sebagai kelemahan atau keputusasaan. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ego melemah, ruh menguat. Beban untuk selalu tampak baik, selalu kuat, selalu tahu arah, perlahan dilepaskan. Dalam pelepasan itu, hati menemukan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi ditindih oleh keharusan menjadi sesuatu, karena ia telah menerima bahwa menjadi hamba saja sudah cukup. Zikir pada tahap ini tidak melahirkan kebisingan spiritual. Ia tidak mendorong seseorang untuk banyak bicara tentang kedalaman batinnya. Justru sebaliknya, ia menumbuhkan keinginan untuk bersembunyi. Ada kenikmatan dalam tidak dikenal, ada kedamaian dalam tidak dipahami. Bukan karena membenci manusia,
tetapi karena hatinya telah menemukan tempat bergantung yang tidak berubah oleh penilaian siapapun. Jika suatu hari engkau merasa tidak lagi ingin membela diri, tidak tergesa menjelaskan niatmu, dan tidak terlalu gelisah terhadap penilaian orang lain, jangan buru-buru menganggap dirimu kehilangan semangat. Bisa jadi akumu sedang diluruhkan dengan lembut, dan dalam keluruhan itulah zikir bekerja paling dalam, membersihkan ruang batin agar hanya satu yang tersisa sebagai pusat. Allah, tanpa saingan, tanpa tirai, tanpa suara. Bab 6. Dunia yang terasa menjadi lebih tipis. Pada suatu titik dalam perjalanan batin, dunia tidak lagi terasa sepadat sebelumnya. Bukan karena ia menghilang, tetapi karena cengkeramannya melemah. Hal-hal yang dulu begitu memikat kini tampak biasa, sementara hal-hal yang dulu menakutkan kehilangan daya gentarnya. Ini bukan tanda seseorang membenci dunia, melainkan tanda bahwa zikir telah menata ulang pusat perhatian hatinya. Dunia kembali ke tempatnya sebagai titipan, bukan tujuan akhir. Dan kesadaran ini membawa kelegaan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Ketika zikir mulai menetap di dalam ruh, perspektif hidup berubah tanpa perlu dipaksakan. Ambisi tidak lagi memerintah dengan keras, dan kegagalan tidak lagi menghancurkan harga diri. Seseorang tetap bekerja, tetap berjuang, tetap merencanakan, namun hatinya tidak sepenuhnya bergantung pada hasil. Ada jarak yang sehat antara usaha dan keterikatan. Jarak inilah yang membuat jiwa tetap tenang meski keadaan naik dan turun, karena sandarannya tidak lagi rapuh. Zikir yang menghaluskan pandangan terhadap dunia tidak membuat seseorang lari dari tanggung jawab. Justru ia membuat tanggung jawab dijalani dengan ringan. Beban terasa lebih mudah dipikul karena tidak lagi ditambah oleh ketakutan berlebihan dan harapan yang melampaui batas. Seseorang mulai mengerti bahwa hidup tidak harus selalu dimenangkan, cukup dijalani dengan jujur dan diserahkan dengan ikhlas. Dalam pemahaman ini, dunia terasa tipis, cukup dilewati, tidak perlu digenggam terlalu erat. Orang yang berada pada tahap ini sering tampak sederhana dari luar, tidak terlalu mengejar sorotan, tidak tergoda membuktikan apa-apa. Namun di dalam dirinya ada kedalaman yang tenang, seakan ia membawa keheningan kemanapun ia melangkah. Ia tidak kebal terhadap rasa sakit, tetapi ia tidak tenggelam di dalamnya. Zikir telah mengajarinya cara berdiri di tengah gelombang tanpa kehilangan arah. Jika engkau mulai merasakan bahwa dunia tidak lagi mampu mengendalikan emosimu sepenuhnya, bahwa kehilangan tidak lagi membuatmu hancur, dan keberhasilan tidak lagi membuatmu mabuk, itu bukan karena hatimu menjadi dingin. Justru sebaliknya, hatimu telah menemukan kehangatan yang lebih dalam. Zikir yang hidup di dalam ruh telah membuat dunia terasa lebih tipis, sehingga cahaya ketuhanan bisa menembusnya dengan lebih jelas dan lembut. Bab 7. Saat permintaan perlahan menjadi kepercayaan. Pada tahap tertentu dalam perjalanan zikir, hati mulai berhenti berisik dalam meminta. Bukan karena kebutuhan telah hilang, tetapi karena kepercayaan mulai tumbuh lebih dalam daripada keinginan. Ada kesadaran sunyi bahwa Allah tidak menunggu doa untuk mengetahui apa yang dibutuhkan hambanya. Kesadaran ini tidak membuat doa lenyap, melainkan memurnikannya. Doa tidak lagi lahir dari kegelisahan yang menekan, tetapi dari keyakinan yang tenang. Seakan hati berkata tanpa suara, "Engkau tahu sebelum aku tahu, dan aku percaya sebelum aku mengerti." Ketika zikir menumbuhkan kepercayaan, nada batin seseorang berubah. Ia tidak lagi berdoa dengan desakan yang tergesa, seolah takut tidak didengar. Ia juga tidak lagi menghitung-hitung kapan jawaban harus datang. Waktu Allah tidak lagi diperdebatkan, karena hati telah belajar bahwa penundaan bukanlah penolakan. Dalam ruang kepercayaan ini, seseorang mulai memahami bahwa tidak semua yang diminta harus segera diberikan, dan tidak semua yang diberikan harus sesuai dengan harapan. Ada hikmah yang bekerja di balik layar, dan zikir mengajarkan kesabaran untuk tidak mencampuri terlalu banyak. Kepercayaan yang lahir dari zikir bukanlah sikap pasif. Ia tidak membuat seseorang berhenti berusaha atau berhenti berharap. Justru ia membuat usaha lebih jujur dan harapan lebih lapang. Seseorang tetap melangkah, tetap mengetuk pintu-pintu kehidupan, tetapi hatinya tidak menggantungkan diri pada satu kemungkinan saja. Jika satu pintu tertutup, ia tidak runtuh karena ia tahu
yang menutup juga Maha Membuka. Keyakinan ini membuat langkah lebih ringan, meski jalan belum sepenuhnya terlihat. Zikir yang matang perlahan mengubah hubungan seseorang dengan doa. Doa tidak lagi menjadi daftar permintaan panjang, melainkan ruang pertemuan yang hangat. Ada kalanya seseorang hanya diam di hadapan Allah, tanpa kata, tanpa air mata, tanpa keluhan. Diam itu bukan kekosongan, melainkan penuh oleh rasa cukup. Cukup karena merasa ditemani, cukup karena merasa dijaga, cukup karena tahu bahwa apapun yang terjadi tidak pernah lepas dari pandangannya. Dalam diam itulah zikir berbicara paling jujur. Jika suatu hari engkau mendapati hatimu tidak lagi gelisah, menunggu jawaban, tidak sibuk menafsirkan takdir, dan tidak lelah mempertanyakan keadilan hidup, jangan khawatir engkau sedang kehilangan semangat. Bisa jadi zikir telah membawamu ke tahap kepercayaan, tahap di mana engkau tidak lagi bersandar pada hasil, melainkan pada yang mengatur hasil. Dan di sanalah, tanpa banyak permintaan, ruh menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Bab 8. Zikir yang menjaga di saat tidak ada yang melihat. Ada jenis penjagaan yang tidak datang dari rasa takut, tidak pula lahir dari tekanan aturan. Ia muncul dari dalam, halus namun tegas, seperti suara yang tidak terdengar tetapi selalu hadir. Zikir yang hidup di dalam ruh bekerja dengan cara seperti ini. Ia tidak berteriak melarang, tidak mengancam dengan hukuman, tetapi menahan dengan kesadaran. Kesadaran bahwa setiap gerak batin berada dalam pandangan Allah, bahkan ketika dunia sedang berpaling dan tidak ada satupun mata yang mengawasi. Pada saat seseorang benar-benar sendirian, topeng-topeng kehidupan biasanya jatuh. Tidak ada lagi peran yang harus dimainkan, tidak ada citra yang perlu dijaga. Di momen inilah kualitas zikir diuji. Jika zikir masih membutuhkan saksi, ia akan melemah ketika tidak ada yang melihat. Tetapi jika zikir telah menjadi keadaan ruh, ia justru menguat di dalam kesendirian. Bukan karena takut diketahui, melainkan karena hati merasa tidak nyaman mengkhianati kehadiran ilahi yang selalu dekat. Zikir yang menjaga dari dalam tidak mematikan keinginan, tetapi menata arahnya. Ia tidak memaksa seseorang menjadi sempurna, namun mengajaknya untuk jujur. Jujur pada niat, jujur pada kelemahan, jujur pada batas diri. Kejujuran inilah yang sering menjadi benteng terkuat dari kesalahan yang lebih besar. Sebab ketika hati sadar bahwa ia sedang dilihat dengan kasih, bukan dengan ancaman, ia lebih mudah memilih jalan yang selamat. Orang yang dijaga oleh zikir semacam ini biasanya tidak keras terhadap orang lain. Ia terlalu sibuk menjaga batinnya sendiri untuk menghakimi. Ia tahu betul betapa mudahnya manusia tergelincir dan betapa besarnya rahmat Allah yang menahan kehancuran. Kesadaran ini melahirkan kelembutan, bukan sikap merasa lebih baik. Zikir telah mengajarkannya bahwa keselamatan adalah karunia, bukan prestasi. Jika engkau pernah terhenti di ambang sebuah kesalahan tanpa tahu alasan pastinya, atau tiba-tiba merasa berat melakukan sesuatu yang dulu terasa biasa, jangan buru-buru menyalahkan perasaanmu. Bisa jadi itu adalah zikir yang sedang berjaga. Zikir yang tidak pernah kau lafalkan dengan suara, tetapi setia melindungimu dalam sunyi. Dan penjagaan inilah yang sering menjadi tanda bahwa ruhmu sedang dirawat dengan cara yang paling halus dan penuh kasih. Bab 9. Ketika kedekatan mengalahkan kata-kata. Ada saat dalam perjalanan batin ketika kata-kata mulai terasa berlebihan, bukan karena tidak ada yang ingin disampaikan, tetapi karena kedekatan telah melampaui kebutuhan untuk menjelaskan. Pada tahap ini, zikir tidak lagi hadir sebagai rangkaian lafaz, melainkan sebagai kesadaran yang menetap. Kesadaran bahwa Allah tidak sedang dicari karena ia tidak pernah pergi. Kedekatan ini tidak menciptakan euforia, justru menghadirkan ketenangan yang dalam, seolah hati akhirnya berhenti mengetuk pintu yang sejak awal terbuka. Ketika zikir mencapai wilayah ini, seseorang tidak lagi merasa perlu membuktikan hubungannya dengan Allah. Ia tidak gelisah jika tidak mampu banyak berucap dan tidak merasa bersalah jika doanya sederhana. Sebab ia tahu bahwa Allah tidak mengukur kedalaman hambanya dari panjangnya kata, melainkan dari kejujuran hadirnya hati. Pada titik ini, dia menjadi bahasa yang paling luas dan keheningan menjadi ruang pertemuan yang paling jujur.
Kedekatan yang lahir dari zikir tidak menghapus rasa hormat, justru memperhalusnya. Hati menjadi tunduk tanpa dipaksa, khusyuk tanpa direkayasa. Tidak ada lagi rasa ingin mengatur bagaimana Allah seharusnya bertindak. Yang ada hanyalah kesiapan menerima apapun yang ditetapkan, dengan keyakinan bahwa segala keputusannya mengandung kebijaksanaan yang melampaui pandangan manusia. Dalam sikap menerima inilah, zikir bekerja paling dalam dan paling sunyi. Pada tahap ini, seseorang sering kali lebih memilih keheningan daripada keramaian, bukan karena membenci dunia, tetapi karena ia telah menemukan kedalaman yang tidak bisa dibagi sembarangan. Ada hal-hal yang terlalu halus untuk dijelaskan, terlalu sakral untuk dipertontonkan. Zikir telah mengajarkannya bahwa tidak semua pengalaman batin harus diceritakan, karena sebagian memang ditakdirkan untuk tetap menjadi rahasia antara hamba dan Tuhannya. Jika engkau mulai merasakan bahwa kehadiran Allah lebih nyata daripada kata-kata yang bisa kau ucapkan, bahwa diam lebih menenangkan daripada banyak bicara, dan bahwa hati terasa dekat tanpa usaha yang keras, jangan merasa ada yang hilang. Justru di sanalah engkau mungkin sedang tiba pada zikir yang tidak lagi terdengar, namun selalu hadir. Zikir yang tidak mencari bentuk, tidak mencari pengakuan, karena ia telah menemukan tujuan dalam kedekatan itu sendiri. Bab 10, zikir yang akan kau bawa saat pulang. Pada akhirnya, perjalanan zikir tidak ditutup oleh kefasihan lisan, tetapi oleh keadaan hati saat segala sesuatu ditanggalkan. Akan datang satu waktu ketika tubuh tidak lagi kuat, suara tidak lagi bisa diandalkan, dan dunia perlahan menjauh dari genggaman. Pada saat itu, yang tersisa bukanlah apa yang pernah kau ucapkan, melainkan apa yang telah menetap di dalam dirimu. Zikir yang sejati akan ikut pulang bersama ruh, bukan sebagai kata, tetapi sebagai cahaya yang telah lama dibiasakan hadir dalam sunyi. Banyak orang mengira bekal pulang adalah banyaknya amalan yang terlihat. Padahal ada bekal yang lebih dalam dan sering luput diperhatikan. Keadaan batin yang tenang di hadapan Allah. Keadaan hati yang tidak memprotes takdir, yang tidak memelihara dendam, yang tidak menggenggam dunia dengan putus asa. Zikir yang telah menjadi keadaan ini akan menjadi saksi yang setia, bahkan ketika lidah tak lagi mampu bersuara. Ia hadir sebagai ketenangan yang menyelimuti, seakan ruh berkata, "Aku mengenal jalan ini, aku pernah sering singgah di hadiratmu." Zikir yang akan kau bawa saat pulang bukanlah zikir yang lahir dari keterpaksaan, melainkan yang tumbuh dari kejujuran. Ia dibentuk oleh kesabaran saat tidak dipahami, oleh keikhlasan saat tidak dihargai, oleh kepercayaan saat doa belum berjawab. Semua momen itu, yang mungkin terasa biasa dan sepi di mata manusia, sesungguhnya sedang menenun bekal yang paling berharga. Bekal yang tidak mudah rusak oleh lupa, karena ia telah menyatu dengan cara hatimu memandang hidup. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi terlalu sibuk menghitung sejauh apa ia telah melangkah. Ia juga tidak gelisah membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tahu bahwa setiap ruh memiliki jalannya sendiri, dan setiap jalan memiliki waktu tibanya masing-masing. Zikir telah mengajarinya untuk setia berjalan, bukan tergesa sampai. Dalam kesetiaan itulah, hati dipersiapkan dengan lembut untuk perjumpaan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Jika hari ini engkau merasa perjalanan batinmu sunyi, sepi dari sorotan, dan tidak selalu dipahami, jangan berkecil hati. Bisa jadi justru itulah jalan yang sedang menyiapkanmu untuk pulang dengan tenang. Zikir yang tidak didengar telinga, yang tidak dipuji manusia, seringkali adalah zikir yang paling setia menemani di saat terakhir. Dan ketika semua suara berhenti, zikir itulah yang akan berbicara. Bukan dengan kata, tetapi dengan ketenangan yang menuntun ruh kembali kepada Allah. Jika di akhir ini hatimu terasa lebih hening, jangan buru-buru kembali pada kebisingan dunia. Biarkan ketenangan ini tinggal sejenak, karena bisa jadi inilah zikir yang tidak kau ucapkan, namun sedang dijaga oleh Allah di dalam ruhmu. Tidak semua yang dekat harus bersuara, dan tidak semua yang sunyi berarti kosong. Kadang justru di dalam diam itulah Allah mendekat dengan cara yang paling lembut. Jika perjalanan ini menyentuhmu, cukup simpan di hatimu. Tidak perlu diceritakan, karena sebagian pertemuan memang ditakdirkan hanya untuk hamba dan Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.